Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat HM. Semoga kalian diberkahi dengan kehidupan yang berkelimpahan. Amin. Terima kasih sudah menonton channel ini, dan kali ini HM akan melanjutkan kisah part 2 yang berjudul Istriku Foya-Foya Pergi Pagi Pulang Larut Malam, sehingga perawatan anakku diambil alih oleh pembantu. Mawar, aku mengerjapkan mata karena terkejut akan suara yang baru saja kudengar. Ah, Mawar, kamu selalu saja melamun ketika sudah dimarahi oleh Bu Isma seperti tadi. Mawar, Pak Anton memanggilku lagi. Iya Pak, ada apa Pak? Tanyaku gugup. Sungguh aku malu sekali, Pak Anton sampai 2 kali memanggil namaku. Dan betapa kurang ajarnya aku yang tidak mendengar itu dengan baik. Luar biasa kelakuanmu, Mawar. Setelah ini tidak ada ampunan bagimu dari Bu Isma. Lihat saja, jika aku terus membuat kesalahan, aku pasti akan angkat kaki dari rumah ini. Aku pastikan itu. Kamu kenapa? Melamun? Tanyanya bingung. Iya Pak. Enggak kok Pak, jawabku malu dan berbohong. Mana mungkin aku mengaku Pak Anton bukan temanku yang harus kuberitahu secara jujur apa yang kurasa. Ya sudah, segera kamu siapkan sarapannya. Saya akan membangunkan Keisha dulu, kata Pak Anton yang langsung kuanggukkan. Setelah Pak Anton pergi, aku segera mempersiapkan bahan-bahan untuk memasak. Kali ini aku masak mie goreng saja biar cepat selesai. Pasti Pak Anton sudah terlambat ke kantor. Ini juga salahku yang bangun kesiangan. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Aku masih sayang pada rumah ini dan juga Keisha. Di tempat lain, hei, ayo bangun. Masa Princess Papa bangun kesiangan sih? Ucap Anton pada putri semata wayangnya yang masih di alam mimpi. Keisha sayang, panggil Anton sambil menggoyangkan pelan tubuh mungil Keisha. Keisha yang terusik karena goyangan papanya itu mencoba untuk membuka mata dan merenggangkan seluruh otot-otot tubuhnya. Setelah membuka mata, ia langsung terkejut bukan main. Papa, ucap Keisha kaget sambil melototkan matanya. Kenapa? Tanya Anton dengan nada menggoda anak kesayangannya itu. Ayo bangun sayang. Ia menyibakkan selimut berwarna pink yang menutupi permukaan tubuh Keisha dan membantunya bangun. Mandi dulu sana, bau nih, ledek Anton dengan nada bercanda. Keisha lalu menunjukkan wajah yang memerah karena malu, padahal Anton tidak benar-benar mencium bau badan Keisha. Haha, dia hanya menggoda bukan sungguhan. Iya, Keisha mandi dulu ya Pak. Oke, Papa tunggu di meja makan ya. Oke. Setelah selesai membuat sarapan, aku langsung menghidangkannya di meja makan. Menu kali ini sedikit berbeda seperti biasanya karena sarapan kali ini terlihat sangat sederhana. Tetapi untuk mengganjal perut agar tidak lapar sampai jam makan siang, mungkin bisa. Wah, harum sekali masakannya. Kamu masak apa? Tanya Pak Anton dengan tiba-tiba. Aku sampai terkejut karenanya. Ternyata dia juga penasaran dengan bau harum masakanku. Saya masak mie goreng dan telur goreng Pak. Cuma itu yang bisa saya buat sekarang. Minumannya susu coklat seperti biasa. Kalau saya masak nasi goreng mungkin gak keburu waktunya. Bapak kan harus segera ke kantor, jawabku dengan sejelas-jelasnya. Menu kali ini memang berbeda. Biasanya aku menyiapkan sarapan yang lumayan berat. Maksudku makanan dengan nasi dan lauk lainnya. Oke, tapi kita tunggu Keisha dulu ya, kata Pak Anton dan langsung mendapat anggukan dariku. Syukurlah aku tidak terlalu lama untuk menyiapkan sarapan pagi ini. Kasihan Pak Anton, dia akan terlambat kalau aku masak nasi goreng. Pagi Papa, pagi Tante Mawar, sapa Keisha dengan penuh semangat. Aku pun semakin semangat melihatnya hari ini. Dia sudah rapi dengan baju terusan bermotif bunga-bunga itu. Semakin membuat keindahan saja pagi ini. Pemandangan yang mengelokkan mata sekali. Duh, Keisha, sumber kebahagiaanku. Pagi Keisha sayang, ucapku dan Pak Anton bersamaan. Aku langsung tertegun. Begitu juga dengan Pak Anton. Untuk beberapa detik kami saling menatap satu sama lain. Namun sebuah suara justru menghentikannya. Cici, Papa sama Tante Mawar barengan, ledek Keisha pada kami berdua. Sontak itu membuat kami menjadi tersipu malu. Keisha ini ada-ada saja, cuma kebetulan saja kok. Karena merasa malu, Pak Anton menggaruk tengkuknya yang tak gatal sama sekali.
Gugup sih iya, tapi kok sampai begitu? Pak Anton ini bisa saja membuat lelucon. Perutku jadi sakit melihat tingkahnya saat ini. Ia sangat lawak sekali. Kesia, ayo kita makan, suruhku cepat. Aku tidak ingin Pak Anton semakin terlambat bekerja. Pagi itu kami makan bersama, tetapi kali ini hanya bertiga. Tidak ada Bu Isma yang lagi-lagi absen untuk kesekian kalinya. Seperti biasa, aku menyuapi Kesia untuk makan, karena dia sulit sekali ketika makan sendiri. Katanya, nafsu makan akan hilang jika tidak disuapi. Duh, aneh sekali memang anak ini. Tetapi Kesia lucu kok. Setelah makan, Pak Anton pun pergi ke kantornya. Aku juga harus tempur untuk membereskan rumah ini lagi. Tetapi untunglah ini hari Minggu, karena Kesia ada di rumah untuk menemaniku. Kalau Pak Anton sih terus bekerja meski hari libur sekalipun. Tidak tahu apa yang dia kerjakan. Yang pasti, kalau dia sudah berpakaian rapi, dia pasti akan berangkat kantor. 1 bulan kemudian, malam ini aku sedang mencuci peralatan makan. Setelah selesai, aku harus segera tidur agar tidak kesiangan untuk yang kedua kalinya. Ya, cukup sebulan yang lalu saja aku dimarahi oleh Bu Isma habis-habisan. Akhirnya selesai juga, ucapku dengan nada lelah. Sangat lelah sekali. Setelah itu aku beranjak ke kamar. Kulihat jam weker yang terletak di atas nakas, 21.30. Aku harus tidur sekarang dengan membaringkan tubuhku ke samping agar mendapatkan posisi tidur yang nyaman. Lalu menarik selimut berwarna biru itu untuk menutupi tubuhku. Hanya sebatas leher saja, tetapi gerakanku terhenti karena aku mendengar pintu kamarku yang terketuk. Tok, tok, tok. Siapa? Batinku heran. Tok, tok, tok. Suara ketukannya sangat pelan. Apa mungkin Bu Isma? Batinku bertanya-tanya. Tetapi itu tidak mungkin. Untuk apa dia mengetuk pintu kamarku? Biasanya langsung memanggil dari kamarnya jika perlu sesuatu. Tok, tok, tok. Siapa sih yang malam-malam begini berkeliaran? Apa mungkin Kesia? Tetapi tidak mungkin dia terbangun. Jangan-jangan hantu yang mengetuknya. Batinku takut. Kututupi seluruh tubuhku dengan selimut karena ketakutan. Wajar saja aku takut. Toh hanya ketukan dan tidak bersuara. Tetapi kalau bersuara aku lebih takut lagi. Oh my God, bisa-bisa aku tidak tidur semalaman kalau begini caranya. Bagaimana bisa rumah Pak Anton memiliki hantu? Selama ini aku tidak pernah mendengarnya sama sekali. Atau hantunya baru saja masuk ke rumah Pak Anton. Atau bisa juga hantunya baru keluar dari tempat persembunyiannya selama ini. Mereka mengintaiku hingga waktu yang tepat. Dan inilah mungkin waktu yang tepat itu. Sehingga mereka baru menyerang. Tok, tok, tok. Waduh, kok masih ada sih ketukannya? Aku pikir hantunya sudah pergi. Coba intip saja deh. Semoga saja hantunya benar-benar tidak ada. Dengan begitu, aku bisa tidur dengan nyenyak sekarang. Oh my God. Tolong kasihanilah diriku yang tak berdaya ini. Ceklek, ku buka pintu kamar dengan sangat pelan. Lalu kutolehkan kepala ke depan. Tetapi tidak ada siapapun di sana. Syukurlah. Ternyata hantunya sudah pergi, ucapku pelan. Setelah itu aku berbalik untuk menutup pintu. Hantu apa? Hah? Aku terkejut. Karena penasaran aku berbalik untuk mengetahui siapa yang berbicara. Ternyata Pak Anton. Bagaimana mungkin dia bisa di depan kamarku dengan tiba-tiba seperti ini? Kamu bilang tadi hantunya sudah pergi. Hantu apa? Tanya Pak Anton heran. Aku langsung gugup dan tidak tahu ingin menjawab apa. Mana mungkin aku mengatakan jika hantunya adalah dirinya sendiri. Bisa-bisa ini malam terakhirku berada di sini sebagai pembantunya. Hantu, Bapak kok bisa di sini? Tanya aku yang juga penasaran akan kehadirannya secara tiba-tiba ini. Belum lagi dia menjawab. Dia sudah masuk ke dalam kamarku. Untuk apa dia masuk? Batinku heran. Kulihat dia berjalan sempoyongan dan seperti mencari sesuatu. Tetapi apa yang dia cari di kamarku? Aneh sekali. Batinku lagi-lagi berbicara. Entah untuk keberapa kalinya Bapak sedang mencari sesuatu. Tanya aku penasaran. Ya, jawabnya singkat. Apa yang Bapak cari? Ranjang. Hah? Saya cari ranjang, tegasnya. Aku mengerjapkan mataku sesaat. Tidak mengerti apa yang dia katakan. Aku berniat untuk bertanya lagi. Namun sebelum aku membuka suara, dia sudah berjalan ke arah pintu. Entah apa lagi yang dia lakukan.
Kalau ingin pergi bagus sekali, aku bisa tidur nyenyak sekarang juga. Tetapi apa yang dia lakukan? Kenapa tidak keluar juga? Malah berdiri tegak menutup pintu. Menutup pintu. Apa yang dia... Belum sempat aku menghabiskan kata-kata dalam hatiku, Pak Anton sudah mendorongku ke dinding dan menghimpitnya. Jujur saja, saat ini aku begitu sesak sekali. Dia tak membiarkan sedikit pun kelonggaran untuk tubuhku. Bernapas saja aku sulit. Dia terus menghimpitku. "Pak, apa yang Bapak lakukan?" tanya aku takut. "Slowly." "Hah?" Aku mengerjapkan mata, tidak mengerti akan ucapan dan perlakuannya barusan. Dia kira aku lulusan sarjana apa? Sehingga membuatnya berbahasa Inggris seperti itu. Memangnya aku mengerti? Apa aku harus melakukan translate juga untuk mengetahui apa yang dia katakan barusan? Cukup ikuti gerakanku. Gerakan apa? Belum lagi aku menyelesaikan ucapanku, Pak Anton sudah membungkam mulutku dengan bibirnya. Yah, kami berciuman. Tetapi ini salah. Apa yang dia lakukan ini adalah perbuatan yang tidak senonoh, dan aku tidak menyukai itu. "Pak," ucapku di sela-sela ciuman ini. Aku merasa napasku telah habis. Kupukul dengan keras dada bidangnya itu. Akhirnya berhasil juga menghentikannya. "Pak Anton, hari ini aku begitu kacau. Sampai-sampai aku tidak bisa mengendalikan diriku sendiri sepulang dari kantor. Aku menuju ke bar yang tidak terlalu jauh dari kantor dan rumahku. Aku melakukan itu hanya untuk menghilangkan semua beban yang ada di otakku ini. Namun, bukannya berkurang, beban ini malah semakin bertambah. Entahlah mengapa aku bisa ke tempat laknat ini. Aku tidak ingin berlama-lama di sini, karena aku takut tidak bisa mengendalikan diriku lebih jauh lagi. Setelah beberapa menit, Pak Anton melirik ke arah jam tangannya. 21.40. Aku harus pulang sekarang. Aku tidak ingin Keisha mengetahui jika papa yang dia banggakan tidak pulang ke rumah malam ini. Kapan penderitaan ini akan berakhir? Aku sudah sangat lelah menghadapi semua ini. Cukup sampai di sini saja aku dibodohi oleh wanita itu. Sekarang tidak lagi. Anton yang begitu mencintainya dulu, tidaklah seperti Anton sekarang yang begitu menyedihkan ketika istrinya sendiri pun tidak pernah menghargainya lagi. Terlebih lagi, aku sudah tidak pernah mendapatkan hak-hakku sebagai suaminya. Cukup, aku sudah lelah. Isma, sudah sangat lelah. Aku muak melihat semua tingkahmu, Isma. Batinku berteriak marah. Aku mengendarai mobil untuk pulang ke rumah dengan sempoyongan. Aku sudah tidak lagi memperhatikan bagaimana kacaunya kondisiku saat ini. Bahkan keselamatanku sendiri pun tidak kuperhatikan lagi. Aku melajukan mobil ini dengan kecepatan sedang. Sial sekali hidupmu, Anton. Kamu memiliki istri yang tergolong idaman para lelaki. Namun dia sama sekali tidak pernah melihatmu, melihat semua kebaikan hatimu. Apa yang kamu berikan selama ini padanya? Cintamu tidak pernah dihargainya, Anton. Pengorbananmu pun sama. Kehadiranmu di rumah itu hanya sebagai penghias statusnya. Buka matamu. Banyak wanita di luar sana yang melebihinya. Buka matamu, Anton. Teriakku dalam mobil. Semua kata-kata frustasi terngiang-ngiang di kepalaku. Bahkan aku sampai bergumam sendiri. Untunglah mobil ini kedap suara. Jika sewaktu-waktu aku berteriak pun tidak akan didengar oleh orang lain. Untuk apa lagi aku bertahan dengan rumah tangga hambar ini? Toh dia juga tidak menghargaiku lagi. Setiap saat aku diurus dan dilayani oleh pembantu. Hingga pakaianku saja mawar yang mengurusnya. Apakah aku sebegitu tidak berharganya di matamu, Isma? Sampai kamu pun tidak peduli padaku. Aku tidak pernah menuntut banyak darimu, Isma. Aku juga tidak pernah mengatur dan melarangmu. Tetapi mengapa kamu membalasku dengan semua ini? Kenapa, Isma? Hanya mawar, dan hanya dialah yang selalu ada untukku. Dia hanya seorang pembantu di rumahku. Tetapi mengapa hanya dia yang dapat membuatku merasa dihargai di rumah ini? Teriakku kesal sambil menjambak rambut dengan kuat. Aku sudah sampai di rumah dengan sempoyongan. Aku mencoba untuk masuk ke dalam. Niatku ingin ke kamar untuk segera tidur. Namun sesampainya di tangga, aku mengurungkan niat karena melihat pintu kamar mawar yang tertutup. Mungkin jika aku bersamanya, kekacauan di hatiku akan hilang. Tok tok tok, ku coba untuk mengetuk pintu kamarnya, tetapi tidak ada jawaban dari dalam, ataupun hanya untuk membuka pintu. Apa mungkin dia sudah tidur? Tetapi ini masih jam 9. Mungkin dia tidak mendengarnya. Ku coba lagi saja. Tok tok tok, ku
Ku ketuk pelan pintu kamarnya untuk yang kedua kalinya. Namun tetap saja sama, tidak ada respon apapun. Mungkin jika sekali lagi ku ketuk, dia akan membukanya. Tok tok tok. Untuk yang ketiga kalinya tetap sama. Mawar tidak membuka pintunya. Mungkin dia sudah tidur. Lebih baik aku tidur di ruang kerjaku saja. Aku melangkah ingin keluar ke ruang kerja, tetapi aku berpikir dalam hati, ku coba sekali lagi saja, ini yang terakhir, mungkin dia akan membukanya. Aku menarik nafas pelan. Tok tok tok, 1 menit, 2 menit, ceklek. Dia membuka pintu kamarnya dengan sangat pelan. Kepalanya menoleh ke depan untuk mengetahui siapa yang mengetuk pintunya. Namun dia tidak menemukan siapapun, karena saat ini aku tengah duduk di tangga samping kamarnya. Mana mungkin dia melihatku. Itu kalau dia tidak menoleh ke samping sini. Kalau menoleh, dia pasti akan tahu keberadaanku. Syukurlah ternyata hantunya sudah pergi, ucapnya dengan pelan. Tetapi masih bisa kudengar. Setelah itu, ia berbalik untuk menutup pintu. Aku pun segera bangkit dan menghampirinya. Hantu apa? Tanya aku tiba-tiba. Dia terkejut. Karena penasaran dia berbalik untuk mengetahui siapa yang berbicara. Setelah itu baru dia bernapas lega. Apa benar dia menganggap kalau hantu yang mengetuk pintu kamarnya sedari tadi? Kamu bilang tadi hantunya sudah pergi. Hantu apa? Tanyaku bingung. Apa mungkin juga di rumahku ini ada hantu yang berkeliaran setiap malam? Jika begitu, mengapa Mawar atau Kesya tidak pernah memberitahuku? Dan aku sendiri pun tidak pernah tahu sama sekali akan ini. Hantu, Bapak kok bisa di sini? Tanyanya heran. Wajar dia penasaran. Untuk apa juga seorang majikan mengetuk pintu kamar pembantunya? Itu juga kalau tidak ada maksud lain. Aku tidak ingin menjawab pertanyaannya. Makanya aku langsung masuk ke kamarnya tanpa permisi. Mungkin dia sangat heran atas apa yang aku lakukan ini. Tetapi hanya inilah yang dapat membuatku terkendali. Masih dengan berjalan sempoyongan, aku mencari di mana letak ranjangnya. Padahal kamar ini tidak terlalu besar, sebesar kamarku misalnya. Tetapi karena pandanganku yang mengabur, aku jadi tidak leluasa untuk melihat sesuatu di depanku. Bapak sedang mencari sesuatu? Tanyanya heran. Ya, singkatku. Apa yang Bapak cari? Tanyanya lagi. Ranjang. Aku pikir ia akan terkejut. Tetapi malah sebaliknya, ia malah menampilkan ekspresi wajar seperti orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Sepertinya apa mungkin dia masih polos? Saya cari ranjang. Karena sepertinya ia tidak mengerti, aku kembali mengulang ucapanku dengan nada yang tegas. Dia mengerjapkan matanya sesaat, tidak mengerti apa yang kumaksud. Dia berniat untuk bertanya lagi, itu terlihat dari gerakan bibirnya yang mulai terbuka. Sebelum dia membuka suara, aku sudah berjalan ke arah pintu untuk menutup dan menguncinya. Setelah itu aku langsung mendorong Mawar ke dinding dan menghimpitnya dengan kuat. Semua itu kulakukan agar ia tidak bisa lepas dari jangkauanku saat ini. Aku ingin bersama Mawar malam ini. Hanya untuk malam ini saja. Aku ingin semua beban hilang dalam satu malam ini. Pak, apa yang Bapak lakukan? Tanyanya dengan takut. Jelas saja wanita manapun akan takut jika begini. Aku seperti penjahat kelamin. Slowly. Cukup ikuti gerakanku. Gerakan apa? Belum selesai dia berbicara, aku sudah membungkam mulutnya dengan bibirku. Yah, kami berciuman dan tidak ada reaksi apapun darinya. Apa mungkin ini adalah first kiss-nya? Batinku heran. Dan aku percaya itu karena saat ciuman ini berlangsung, Mawar sama sekali tidak membalas ciumanku. Dia diam seakan tidak mengerti cara berciuman. Aku semakin yakin jika dia memang benar-benar tidak paham bagaimana berciuman. Sungguh polos sekali dirimu, Mawar. Pak, ucapnya di sela-sela ciuman ini, tetapi aku tidak memedulikannya. Aku merasa napasnya sudah habis. Itu jelas terasa saat ia terus memukul dengan sangat keras pada dada bidangku. Perlahan ku lepas tautan bibir kami. Kulihat dia sedang mengatur napasnya. Aku berjalan ke arah ranjang dan duduk santai di sana. Pak, apa yang Bapak lakukan? Tanyanya dengan nada marah. Tetapi aku tidak peduli akan amarahnya itu. Katakanlah aku egois, aku tidak peduli, sama sekali tidak. Kamu tahu Mawar, aku sudah terlalu lelah dengan hidupku yang kacau ini. Istriku sendiri tidak pernah menghargaiku, ucapku lirih. Begini saja sudah membuatku ingin menangis. Aku sudah seperti anak kecil yang tidak diberikan permen oleh orang tuanya jika seperti ini. Pak, Bu Isma hanya butuh waktu. Mungkin dia akan berubah kalau Bapak sedikit lebih bersabar. Ia menasehatiku. Memangnya dia buta melihat sikap Isma selama ini padaku.
Sabar. Aku kurang sabar apalagi. Sudah semua yang dia ingin aku berikan, tapi apa? Tidak ada gunanya, ucapku kesal. Kulihat dia termenung sebentar. Kedua tangannya masih kucekal agar ia tidak bisa memberontak sedikit pun. Aku menghembuskan nafas gusar. Mungkin ini saatnya. Mawar, panggilku pelan. Iya Pak. Ia tersadar dari lamunannya akibat panggilanku. Tolong Mawar, jangan seperti anak remaja yang terlalu polos. Bolehkah saya memintamu untuk membantu saya menghapuskan kekacauan ini? Maksud Bapak apa? Kamu terlalu polos sayang. Berikan semua yang tidak diberi oleh Isma, termasuk hak saya. Bapak lagi mabuk. Tolong Bapak keluar sekarang. Saya harus bangun pagi-pagi besok. Ucapnya untuk mengusirku, tetapi aku pantang pergi sebelum mendapatkan apa yang aku inginkan. Lagi pula ini rumahku. Siapa yang berani mengusirku? Please, aku sudah tidak tahu lagi harus melakukan apa untuk menghilangkannya. Tolong aku, Mawar. Tapi Pak, aku membungkam mulutnya dengan bibirku lagi. Tetapi kali ini ciuman kami lebih memabukkan dan semakin panas. Gairah dalam diriku menggebu-gebu untuk segera tersalurkan. Aku sudah terbakar oleh hasratku sendiri. Mawar, tolong aku. Hanya kamu yang bisa melakukannya. Hanya kamu yang menghargaiku di rumah ini. Rasanya sangat bahagia sekali jika kamu pun bersedia membantu diriku yang sudah terlalu tidak terkontrol. Aku ingin kamu membantuku, Mawar. Hapuskan deritaku selama ini. Tolong aku, Mawar. Jangan Pak, mohonnya dengan lenguhan. Aku tidak mungkin melepaskan Mawar. Tidak akan pernah. Tidak perlu khawatir sayang, ucapku lembut sambil membelai rambutnya. Aku melihat Mawar mencengkram kuat punggungku dan menggigit bibir bawahnya. Teriaknya dengan air mata yang terus keluar dari pelupuk mata indahnya itu. Aku sudah memiliki Mawar. Mawar milikku sekarang. Dia mulai menangis terseduh-seduh dan aku paham akan situasi seperti ini. Ini adalah hal yang baru untuk Mawar, pertama kali pula. Itulah mengapa ia begitu sedih akan semua perlakuanku saat ini. Kucondongkan tubuhku dan mengecup singkat bibir mulusnya itu. Aku membelai dengan lembut rambutnya dan kucium lagi dahinya. Aku bahagia Mawar, aku ingin kamu pun bahagia setelah ini. Aku tak akan pernah melupakanmu, tidak akan pernah. Terima kasih sudah membuatku merasa berarti, dihargai dan dimiliki. Terima kasih Mawar, you are my everything. Ia semakin terisak, aku pun semakin merasa bersalah sekarang. Kamu benar-benar sudah menjadi seorang bajingan Anton. Bisa-bisanya kamu memperkosa gadis polos seperti Mawar. Memang umurnya sudah 25 tahun, tetapi dia belum pernah melakukan ini. Kenapa pula aku tidak melakukan pemanasan dulu tadi? Harus sekali aku sakiti dia dengan langsung melakukannya. Anton, kamu keterlaluan. Maaf Mawar. Cuk, jangan menangis sayang. Sakit, ucapnya lirih, masih dengan isakan tangis. Aku menjadi tidak tega dengan dirinya. Iya, aku tahu, tapi kalau kamu rileks bakalan gak sakit sayang. Enggak. Makin sakit. Aku tidak akan melupakan malam ini. Ini adalah jawaban dari yang sering kutanyakan sedari dulu. Mulai malam ini dan seterusnya, Mawar adalah milikku seorang, milik Antonio Morgan seutuhnya. Tidak ada yang lain, tidak ada yang boleh memiliki Mawar selain aku. Mawar, POF. Kring kring kring. Aku terbangun dari tidur karena berisiknya suara alarm. Aku merenggangkan otot-otot tubuh yang sangat pegal, seperti ingin remuk rasanya. Namun aku merasa ada sebuah tangan yang melingkar di pinggangku dengan erat. Lantas aku menoleh ke arah tangan tersebut. Pak Anton, gumamku pelan. Dia terusik karena ucapanku barusan, padahal aku hanya berbicara pelan. Atau saja dia memang sudah bangun dari tadi. Morning, ucapnya begitu saja, seperti tidak ada kejadian apapun. Cuk, aku melongo atas perbuatannya barusan. Apa-apaan itu? Pagi-pagi begini sudah mencium bibirku. Membuatku kesal saja. Morning kiss sayang, ucapnya dengan terkekeh, tetapi aku sama sekali tidak senang akan semua sikapnya barusan ataupun kemarin malam. Seharusnya ia tidak boleh seperti itu padaku. Aku hanya pembantu di rumah ini, bukan istrinya. Aku masih gadis, masih perawan, tetapi dia mengambil semuanya dariku kemarin malam.
Pak Anton tega menghancurkanku. Ia tega memperlakukan aku seperti seorang jalang. Mengapa pula dia harus datang kepadaku? Bukankah dia bisa menyewa jalang-jalang di luar sana dengan mudah? Mereka lebih cantik dariku, lebih seksi dan lebih menarik untuk dilihat. Bukan sepertiku yang tidak cantik sama sekali, wangi saja tidak. Aku yakin setelah ini Pak Anton akan memecatku. Dia akan membuatku pergi jauh setelah ini. Dia pasti merasa jijik denganku, dengan tubuhku yang baru saja dia jamah kemarin malam. Setelah ini ia akan menutup semua aksesku pada keluarganya, terutama pada Keisha. Karena apa yang dia inginkan sudah terpenuhi. Dia akan bahagia setelah ini bersama keluarganya. Sementara aku yang sudah tidak suci lagi. Entah bagaimana harus melanjutkan hidup yang sudah berantakan karena ulah Pak Anton. Saya harus bangun sekarang, Pak. Saya harus menyiapkan sarapan. Sekali ini saja. Tidak bisa, Pak. Nanti Bu Isma akan marah. Baiklah, tetapi ada syaratnya, ucapnya dengan menyeringai. Aku tidak mengerti, entah apa maksud dirinya. Aku hanya bisa mengikutinya, agar semuanya cepat berlalu. Apa? Tanya aku bodoh. Cuk. Aku melongo lagi. Apa-apaan sih? Semakin membuatku marah saja. Hai, kenapa bengong? Katanya mau menyiapkan sarapan. Iya Pak, saya ke kamar mandi dulu. Ucapku bergerak ke kamar mandi yang ada di dalam kamarku. Tidak terlalu besar memang, hanya terdapat kloset, duduk, dan shower. Aku harus melakukan ritual mandi wajib karenanya. Begitu mirisnya hidupku, Mawar. Belum menikah tetapi sudah tidak gadis lagi. Aku yakin tidak akan ada yang mau denganku setelah ini. Pria manapun akan jijik melihatku yang sudah seperti jalang. Ini semua karena Pak Anton. Dia sudah menghancurkanku saat ini. Saat ini aku sudah berada di dapur untuk menyiapkan sarapan pagi. Aku ingin membuat nasi goreng pedas dengan irisan ayam untuk toppingnya. Pasti Keisha sangat menyukainya. Aku buat banyak saja kalau begitu. Aku mengambil beras dari karung dan memasukkannya ke tempat penanak nasi. Setelah mencuci bersih, aku langsung memasaknya menggunakan rice cooker. Kemudian mengambil beberapa bahan masakan untuk nasi goreng yang akan kubuat. Setelah semuanya kupotong, aku blender hingga halus. Tak lupa daun seledri, daun sop, dan daun bawang sebagai pelengkap nasi goreng. Aku mencuci bersih ketiganya dan segera memotong daun sop dan daun bawang. Sementara menunggu nasi matang, aku menggoreng dada ayam menjadi beberapa potong. Karena ayamnya hanya untuk topping, maka aku tidak menggorengnya dengan tepung Kentucky. Beberapa menit kemudian, aku sudah selesai memasak nasi goreng dan ayamnya. Sekarang waktunya untuk menghias nasi goreng menjadi cantik. Aku menaruh nasi goreng pedas itu di mangkuk kaca berwarna biru dan menaruh irisan ayam goreng di atasnya. Tak lupa pula potongan daun bawang dan daun sop. Sedangkan mentimun dan daun seledri kuletakkan di piring yang berbeda. Aromanya wangi sekali, semakin lapar saja. Tante, aku langsung melihat ke belakang. Keisha bikin tante kaget aja ya, ucapku sambil tersenyum. Iya, terkekeh pelan. Tante sih masa nggak ngajak-ngajak. Ia memasang wajah cemberut. Pengen sekali kucubit pipi gembulnya itu dengan dagu yang ditopang oleh tangannya. Dia terlihat imut sekali. Tante nggak mau bangunin Keisha karena Keisha harus bangun sesuai jadwal kan? Tanyaku. Dia mengangguk mantap. Nggak apa-apa kok. Tante masak sendirian. Kan ini tugas tante, jelasku. Tetapi ini malah membuatnya semakin cemberut. Aku merasa bersalah sekarang. Tante nggak asik deh. Aku tertawa melihat wajah kesalnya itu. Hai, kok cemberut sih sayang? Nggak boleh cemberut, nanti wajah cantiknya hilang loh. Goda aku, dan itu membuatnya langsung tersenyum lepas. Tante masak apa? Tanyanya sambil berjalan ke arahku. Masak nasi goreng dengan topping irisan ayam, ucapku girang. Suka nggak? Banget. Sebentar lagi selesai. Tante masak banyak, tanyanya yang langsung kuanggukkan. Pasti dia mau makan yang banyak nih, makanya bertanya begitu. Yeay, sudah selesai. Yeay, ucapnya tak kalah girang. Ada apa nih? Anak papa girang banget. Sebuah suara mengagetkan kami. Itu membuat kami langsung menoleh ke belakang. Ternyata Pak Anton. Dia sudah rapi dengan kemeja dan celana keper hitam miliknya itu. Rambut klimis karena habis keramas membuatnya semakin tampan.
Kesia langsung tercengir untuk menjawab pertanyaan dari papanya itu. Lalu dengan segera menghampirinya. Papa, Tante Mawar masak nasi goreng kesukaan Papa. Tapi ada ayamnya. Oh begitu, nggak apa-apa. Papa suka kok, ucapnya sambil tersenyum ke arahku. Dek. Ada desiran aneh di hatiku saat melihat senyumnya itu. Secepatnya aku mengakhiri lamunan. Bisa-bisa aku jatuh semakin dalam kalau begini. Aku ingin melupakan peristiwa yang terjadi kemarin malam. Rasanya tidak enak jika terus mengingat kesalahan itu. Ayo kita sarapan sekarang, nanti Kesia terlambat, ucapku mengakhiri rasa canggung itu. Ayo, ucap Kesia girang. Hai, kamu sedang apa, Kay? Wah, nasi goreng kesukaan Papa ya, ucap Bu Isma senang. Dia baru saja datang ke dapur, mungkin ingin sarapan juga. Aku hanya memperhatikan bagaimana ekspresi Kesia dan Pak Anton. Mungkin Bu Isma ingin berubah menjadi istri dan ibu yang baik untuk Kesia dan Pak Anton. Mawar, ambilkan piring saya, suruhnya padaku. Tidak ketus sama sekali, tetapi masih dengan nada tegas. Ini Bu, kamu makannya nanti saja, saya mau makan bertiga saja sama keluarga saya, ucapnya sambil menekankan kata keluarga. Aku langsung terdiam beberapa saat, lalu mencoba mencerna perkataannya barusan. Maksudnya apa? Aku juga tahu ini keluarga dia, tetapi seharusnya ia tidak menekankan kata keluarga juga padaku. Aku tahu, jika aku tidak memiliki keluarga, aku pun tahu kalau aku hanya seorang pembantu di sini. Tetapi, mengapa ia tidak bisa menghargai perasaanku sama sekali? Biasanya juga aku sarapan bersama mereka. Bu Isma saja yang suka absen. Dasar orang kaya, selalu berlaku seenaknya saja. Gerutuku dalam hati, ia sama sekali tidak berperasaan. Setelah dia mengucapkan itu, aku langsung meninggalkan meja makan. Ada baiknya jika aku langsung mencuci pakaian saja. Dengan begitu, semuanya cepat selesai. Setelah mereka selesai sarapan, giliran aku yang sarapan. Aku sudah membereskan semua pekerjaan rumah, kini giliran menyetrika pakaian saja yang belum kukerjakan. Kulihat banyak sekali pakaian yang harus disetrika. Lelah sekali rasanya kalau setiap hari harus begini. Entahlah kapan semuanya akan berakhir. Hari memang masih siang, tetapi aku sudah kelelahan karena sedari tadi belum beristirahat. Rumah sangat sepi sekali kalau jam segini, karena Kesia belum pulang sekolah. Kalau ada dia, mungkin aku sedikit lebih lega dalam melakukan pekerjaanku, karena dia bisa menemaniku di sini, mengobrol bersama aku hingga lupa waktu. Tetapi nampaknya Kesia masih lama pulang. Aku harus segera menyiapkan ini, jadi ketika Kesia sudah pulang, aku bisa bermain dengannya. Beberapa jam kemudian, aku sudah merapikan semua pakaian yang sudah kusetrika. Hanya tinggal memasukkannya ke dalam lemari masing-masing. Entah itu lemari Bu Isma dan Pak Anton ataupun Kesia. Namun, baru hendak membereskan semuanya, sebuah tangan kokoh melingkar di pinggangku dengan erat. Refleks aku melihat ke belakang untuk mengetahui siapa yang dengan tiba-tiba memelukku. Pak Anton, gumamku pelan. Kenapa? Pak, nanti Bu Isma melihat kita, ucapku seraya melepaskan pelukannya. Tetapi tentu saja itu tidak berhasil. Tenaga Pak Anton seperti kuda begini, mana mungkin aku bisa mengalahkannya. Bisa-bisa aku yang cedera karena keegoisan dirinya itu. Sebentar saja, Mawar, dia kembali mengeratkan pelukannya pada tubuhku. Jelas aku akan melepaskannya lagi. Dia tidak tahu kalau aku risih dan sesak kalau dia terus-menerus seperti ini. Bisa-bisa aku tidak betah bekerja dengannya kalau dia terus kurang ajar padaku. Ayolah Mawar, jangan mau seperti ini terus. Kamu seperti wanita murahan kalau membiarkannya menjelajahi tubuhmu setiap hari. Sudah Pak, saya masih banyak kerjaan, ucapku melepaskan tangannya pada pinggangku lagi. Aku tidak ingin berada di situasi seperti ini. Pak Anton membuatku seperti wanita murahan. Kamu jangan capek-capek Mawar, ucapnya dengan penuh perhatian. Tetapi itu tidak membuatku menjadi luluh begitu saja. Apapun yang kulakukan dengan Pak Anton, hari ini atau kemarin malam adalah hal yang salah dan tidak patut untuk diteruskan. Ini pekerjaan saya Pak, tegasku. Dia menghembuskan nafas kasar. Mungkin ia kecewa dengan perlakuanku padanya, ditambah lagi perkataanku yang menunjukkan rasa kesal terhadap dirinya. Baiklah, saya ke ruang kerja dulu, tolong kamu bikinkan kopi susu, ucapnya dengan datar. Ya, benar sekali jika dia memang kecewa kepadaku, dan aku harus apa? Meskipun aku tidak ingin ia kecewa, aku juga tidak bisa membiarkannya berlaku seenaknya.
pada diriku. Aku memang bekerja padanya, tetapi hanya sebagai pembantu, bukan pemuas nafsu. Baik, Pak. Setelah aku mengantarkan segelas kopi susu panas untuk Pak Anton ke ruang kerjanya, aku kembali melanjutkan aktivitas beres-beresku hingga selesai. Kejadian itu banyak membuat diriku lelah sebelum bekerja. Entah kapan semua ini berakhir. Aku tidak perlu lagi mengerjakan semua ini hingga merasa terhina. Sungguh, aku sudah tidak tahan lagi meneruskan pekerjaan ini. Jika kemarin aku sangat mempertahankan pekerjaan ini demi Kesia, tetapi sekarang tidak lagi. Aku tidak bisa di sini lagi. Aku tidak bisa terus-menerus membiarkan Pak Anton melanjutkan perilaku tidak senonohnya itu padaku. Aku mohon, biarkan sesuatu membuatku bisa keluar dari rumah ini. Aku ingin mengundurkan diri, tetapi aku takut Bu Isma curiga akan keputusanku yang tiba-tiba. Dan aku yakin kalau Pak Anton akan melakukan hal yang di luar dugaan nantinya. Jadi saat ini aku hanya ingin dipecat oleh Bu Isma agar aku bisa pergi jauh dari Pak Anton. Jika aku membuat kesalahan lagi, mungkin Bu Isma akan memecatku. Aku akan menunggu waktu di mana Bu Isma marah-marah. Dengan begitu, aku dengan mudah keluar dari rumah ini. Hanya Bu Isma jalan satu-satunya yang bisa membuatku pergi. Karena dia yang selama ini suka memecat dan membuat orang lain merasa tidak nyaman bekerja di rumahnya. Pukul 17.55. Aku sedang memasak makanan untuk nanti malam. Menu kali ini aku memasak ayam sambal hijau, nasi putih hangat dan air putih saja. Entah mengapa aku ingin sekali membuat makanan yang pedas-pedas. Sangat menggugah selera sekali menurutku. Aku semakin ingin mengeluarkan air liurku saja kalau membayangkannya. Setelah semuanya siap, aku ingin menghidangkannya di meja makan. Tetapi sebuah tangan kokoh kembali memelukku. Aku langsung menoleh ke belakang. Pak Anton, jangan begini, nanti bisa dilihat Bu Isma, ucapku takut. Tetapi bukan Pak Anton namanya kalau cepat menyerah begitu saja. Bukannya melepaskan tangannya, ia malah mempererat pelukan tangannya pada tubuhku. Aku sangat sesak sekali kalau begini. Dia tidak membiarkan tubuhku bernapas sedikit pun. Tidak apa-apa, dia masih sibuk dengan dunianya. Biarkan seperti ini dulu, sahutnya dengan enteng. Bisa-bisanya dia menganggap semua ini adalah hal sepele. Kalau saja Bu Isma tiba-tiba datang dan melihat semuanya, bisa-bisa aku dimarahinya habis-habisan. Mungkin akan lebih parah dari biasanya. Pak Anton memang membuatku menjadi serba salah. Ia menempatkan diriku di zona berbahaya seperti sekarang. Kalaupun aku keluar dari zona ini, aku juga tidak tahu harus apa ke depannya. Satu-satunya pekerjaanku ya di rumah ini, sekalipun itu sebagai pembantu rumah tangga. Lepas Pak, ku hentakkan keras tangan kokohnya agar terlepas dari pinggangku. Entah mengapa aku jadi merasa kesal bila dia seperti ini. Emosiku semakin tidak terkendali melihat keras kepalanya Pak Anton belakangan ini. Aku tahu ia memang kehilangan arah selama beberapa tahun ini. Tetapi aku juga tidak bisa membiarkannya bergantung pada aku terus-menerus. Ia harus ingat statusnya di rumah ini sebagai apa dan siapa. Ia tidak boleh terus memaksa aku untuk memenuhi semua kehendaknya. Kamu kenapa marah? Ia membelai pelan pipiku, sesekali mengecupnya singkat. Ia sudah terlalu jauh untuk memperlakukan aku seperti ini. Ia lupa kalau aku adalah pembantunya. Sudahlah Pak, nanti kita... Keisha, ucapanku terpotong karena mendengar teriakan Bu Isma. Refleks aku melepaskan diri dari Pak Anton dan menengok ke asal suara. Bu Isma, dia lihat enggak ya? Batinku takut, kulihat Pak Anton sudah berdiri jauh dariku dan memasang wajah datarnya. Pintar sekali dia berakting seperti ini. Untuk apa jadi CEO kalau begitu? Jadi aktor saja sana. Kesia mana? Tanyanya padaku dengan malas. Ia sama sekali tidak pernah ramah, mungkin karena aku seorang pembantu. Makanya ia menganggapku tidak setingkat dengannya. Mungkin Kesia sedang menonton TV, Bu. Panggilkan sana, suruhnya tegas. Malam itu kami menghabiskan makan malam dengan sangat hening. Hanya dentingan peralatan makan saja yang terdengar. Kesia pun jadi tidak banyak berbicara. Entahlah mengapa, biasanya dia selalu bercerita dan mengkritik makananku. Tetapi ini tidak, mungkin dia sangat lelah. Aku harus membawanya pergi tidur sebelum dia kembali mengajakku begadang lagi. Keesokan harinya, jam weker berbunyi sangat keras di setiap kamarku. Cepat sekali hari menjadi pagi.
Seperti biasa, aku bersiap-siap untuk menyiapkan sarapan pagi ini. Selalu berakhir di depan kompor gas. Pagi sayang, ucap seseorang dengan suara baritonnya. Pasti itu Pak Anton, siapa lagi yang bisa berlaku seenaknya pada aku selain dirinya. Egois sekali. Karena sangat terkejut akan kedatangannya, aku menjadi kesal dan berbicara ketus kepadanya. Bapak sedang apa di sini? Tanya aku heran. Bisa-bisanya di pagi buta seperti ini dia sudah berkeliaran di dapur. Biasanya dia juga masih tertidur pulas di kamar, memeluk erat guling besarnya dengan selimut yang menutupi seluruh tubuh. Why, ini rumah saya kalau kamu lupa. Oh iya, kamu bodoh sekali Mawar. Maksud saya, Bapak kenapa bisa di dapur? Nanti Bu Isma marah, Pak. No, tidak ada bantahan. Saya tidak suka kamu selalu memberontak, ucapnya, seraya merengkuh tubuhku ke dalam dekapannya. Aku tidak bisa bergerak sama sekali. Selalu seperti ini, ia menganggapku seperti wanita murahan. Kenapa harus aku yang ada di posisi ini? Aku tidak ingin menghancurkan hati Bu Isma. Aku tidak ingin menjadi wanita jahat. Tuhan, apa yang harus kulakukan untuk semua ini? Aku ingin terbebas darinya, dari semua penderitaan dan ketidakberdayaanku ini. Pak, nanti Bu Isma melihat kita, ucapku lagi-lagi memperingatinya. Tetapi bukan Pak Anton namanya jika menyerah begitu saja. Saya sudah lihat. Refleks aku dan Pak Anton melihat ke asal suara itu. Bu Isma, gumamku pelan. Pak Anton sudah melepaskan pelukannya pada tubuhku, tetapi masih berdiri tegak di sampingku. Sekarang entah apa yang akan terjadi. Bu Isma sudah mengetahui semuanya dan aku juga tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Aku tahu semuanya pasti akan terbongkar juga, dan yang paling menyulitkanku adalah Pak Anton yang tidak bisa terlepas dariku. Jika dari awal ia tidak memaksakan kehendaknya, semua ini tidak akan pernah terjadi. Di sini, akulah yang menjadi korban akan perbuatan asusila majikanku. Tetapi seakan-akan aku yang menggoda Pak Anton, hingga bisa jatuh ke pelukanku. Jika Bu Isma pun tidak berlaku seenaknya saja pada Pak Anton dan menjalankan semua tugasnya, maka Pak Anton juga tidak akan menjadi haus akan kasih sayang dan akhirnya mencari wanita lain yang bisa memberikan semuanya yang tidak diberikan oleh istrinya itu. Rasanya ingin sekali aku berteriak di sini. Aku terlalu takut dengan Bu Isma. Aku takut dia akan memarahiku habis-habisan. Bagaimana aku bisa mengungkapkan semua kejahatan yang dilakukan Pak Anton pada aku? Jika Bu Isma pun sepertinya akan menyalahkan aku untuk semua yang terjadi. Dia tidak akan mempercayai semua ucapanku. Dia akan lebih percaya pada Pak Anton daripada aku. Oh, jadi begini kerjaan kamu ya? Godain suami saya. Kamu sadar dong. Kamu cuma pembantu di sini, tegas Bu Isma dengan menekankan kata pembantu pada aku. Aku tidak merasa sakit hati akan perkataannya karena apa yang ia katakan barusan adalah benar. Aku yang kurang ajar selama ini. Aku bisa saja mengundurkan diri untuk menjauh dari Pak Anton, tetapi aku tidak melakukannya. Itu semua karena biaya untuk hidupku di Jakarta. Itu tidaklah mudah. Jika tidak bekerja di rumah ini, mungkin dahulu aku sudah menjadi gelandangan di Jakarta. Hanya disinilah aku mendapatkan pekerjaan yang baik dengan gaji yang lumayan. Tetapi mengapa aku harus berakhir begini? Bu Isma akan berpikiran macam-macam mengenaiku nantinya. Dasar jalang. Plak, ia menampar pipiku dengan sangat keras. Sakit sekali rasanya. Mungkin sekarang pipiku sudah memerah atau juga menjadi sedikit lebam. Air mataku perlahan menetes satu persatu. Tamparannya memang mampu membuat siapapun terisak. Tak terkecuali itu aku. Baru kali ini aku mendapat kekasaran dari seseorang dan itu sangat menyakitkan. Aku memang bersalah, sudah membiarkan Pak Anton melakukan semuanya padaku. Tetapi dengan perlakuannya ini tidak bisa juga kuterima dengan ikhlas. Karena di sini, akulah korbannya, bukan pelaku yang menggoda Pak Anton. Halah, gak usah nangis kamu. Seharusnya saya yang sedih karena suami saya bercinta dengan pembantu di rumah saya sendiri, tuturnya dengan emosi. Aku hanya bisa menangis sesegukan. Aku mengerti dengan amarah Bu Isma, meskipun ia tidak menjadi istri yang baik untuk Pak Anton. Tetapi ia tetaplah seorang istri. Siapapun akan marah jika mengetahui pasangannya berselingkuh di belakangnya selama ini. Sok jadi korban, padahal apa? Cih, jalang, tetaplah jalang. Aku membiarkannya menghina sepuasnya, karena di sini akulah yang salah. Terselah.
Terserah ia ingin mengucapkan berapapun kata hinaan atau kata binatang pada aku. Aku memang patut menerimanya. Sudah seharusnya aku diperlakukan seperti ini. Selain karena aku seorang pembantu, yang paling mendominasi adalah kelakuanku yang seperti wanita murahan. Benar kata Bu Isma, aku seorang jalang yang memberi kehangatan kepada pria haus kasih sayang seperti Pak Anton. Tetapi tetap saja Pak Antonlah yang membuatku seperti ini. Bukan aku yang memancingnya, namun hanya aku yang disalahkan di sini. Aku sudah mengerti dengan semua etika di sini, meskipun kedua belah pihak yang salah, tetapi yang dihina dan dicaci maki adalah yang paling tidak memiliki apa-apa. Sama sepertiku ini, wanita kampungan yang tidak memiliki apa-apa, miskin dan tak cantik sama sekali. Sudah cukup Isma, tidak perlu lagi kamu jelaskan apa statusnya di rumah ini, dan jangan selalu menyalahkannya saja, karena di sini aku juga ikut andil di dalamnya. Terlebih lagi kamu, tutur Pak Anton dengan nada tegas, kesal lebih tepatnya. Entahlah ia membela aku atau hanya sekedar ingin mengakui kesalahannya. Yang penting saat ini aku tidak memiliki keberanian untuk membela diriku sendiri. Aku cukup tahu diri karena kelakuanku dengan Pak Anton memang tidak bisa dimaafkan. Di sini aku hanya bisa melihat amarah Bu Isma yang memuncak karena perselingkuhan ini. Untuk mengucapkan kata tidak saja aku tidak bisa, apalagi melakukan pembelaan terhadapku. Aku, gila aja kamu nuduh aku. Di mana letak kesalahanku? Bisa-bisanya kamu bawa aku dalam perselingkuhan kalian, ucap Bu Isma tanpa merasa bersalah sama sekali. Aku hanya akan mendengarkan perdebatan mereka saja tanpa ikut campur di dalamnya. Ya, di sini aku dan Pak Anton yang bermasalah. Hanya saja ini bermula dari Bu Isma yang tidak pernah melihat ke arah Pak Anton. Maka semua ini tidak terjadi kalau hubungan mereka baik-baik saja. Sudahlah, jangan mengkambing hitamkan aku dalam hubungan terlarang kalian. Aku akan bilang semuanya kepada keluarga besar kita, biar semuanya tahu kelakuan bejat kamu sama dia. Tunjukkan padaku dan Pak Anton. Tunjuknya padaku dan Pak Anton. Aku menunduk merenungi nasibku selanjutnya seperti apa. Aku takut berhadapan dengan keluarga besar mereka. Aku hanya pembantu. Aku hanya wanita kampung. Aku hanya wanita miskin. Aku takut mereka melakukan hal-hal yang tidak diinginkan nantinya. Aku ingin kenyamanan dalam hidupku kembali, bukan seperti ini. Aku tidak akan bisa melanjutkan hidup jika sampai keluarga besar mereka melihatku. Mereka akan memusnahkan aku dengan cara apapun. Pak Anton, kamu membuatku menjadi tidak aman sekarang. Aku sudah menduga Bu Isma pasti marah besar terhadap kelakuanku dengan suaminya. Aku harus apa? Jika aku harus pergi dari rumah ini, baiklah, aku akan melakukannya dengan senang hati. Sekarang aku harus mempersiapkan diriku untuk menghadapi kemarahan keluarga besar mereka. Entah apa yang akan terjadi nanti, tetapi aku ingin semuanya baik-baik saja. Pak Anton dan Bu Isma bisa bersama lagi, dan aku bisa kembali ke kampung halamanku untuk melanjutkan hidupku di sana. Aku tidak mungkin masih berkeliaran di Jakarta lagi. Nama aku sudah buruk di sini. Meskipun hal ini hanya keluarga saja yang mengetahuinya, tetapi begitupun Bu Isma memiliki banyak kenalan di sini. Ia bisa saja mempermalukan aku nantinya. Semua keluarga besar sudah berkumpul di ruang tamu majikanku ini, baik dari keluarga Pak Anton maupun keluarga Bu Isma. Semua mata memandangku dengan tatapan rendah. Sepertinya mereka ingin sekali mencaci maki karena kelakuanku ini. Toh aku hanya bisa diam, karena ini memang akibat yang harus kuterima. Ini semua karena kebodohanku sendiri. Aku menghancurkan rumah tangga Pak Anton dan Bu Isma. Aku akan terima semua akibat baik atau buruknya keputusan keluarga ini nantinya. Baiklah, saya di sini orang tua dari Anton sendiri yang akan memulai pembicaraan ini, ucap Mama Pak Anton dengan tegas, tetapi aku tidak melihat wajahnya dengan jelas. Namanya saja aku tidak tahu, baru kali ini aku melihatnya di sini. Tetapi seperti yang kulihat dari sudut mataku, ia belum begitu tua, kulitnya putih bersih, seperti Pak Anton. Ia memakai baju gamis berwarna merah tua, senada dengan jilbab yang dia pakai, dan beberapa perhiasan di tangan dan jarinya. Siapa nama kamu? Tanyanya pada aku dengan nada biasa. Tidak ada rasa marah yang kudengar. Mawar nyonya, jawabku pelan. Aku terlalu takut untuk menghadapi situasi seperti sekarang, di mana semua orang berniat ingin menerkamku.
Aku takut sekali Pak Anton, ini semua karena Bapak yang memulainya. Tolong akhiri ini semua secepatnya, karena aku sudah tak sanggup lagi. Kamu tahu kesalahan yang kamu lakukan ini fatal? Iya Nyonya, jawabku gugup. Keringat dingin sudah membasahi seluruh dahiku. Aku sangat takut sekali sekarang. Lalu, kenapa kamu lakukan? Dasar jalang, ucap seorang wanita lain yang tidak aku ketahui wajahnya. Karena saat ini aku sedang menunduk, tidak berani melihat wajah marah mereka. Jangan pernah menyebutnya jalang, ucap Pak Anton membela diriku. Refleks aku mendongakkan kepalaku ke atas, melihat Pak Anton. Tatapan mata kami bertemu sesaat, tetapi terbuyarkan karena ada suara yang mengagetkanku. Jalang, kamu beri apa Anton? Sampai-sampai dia membelamu habis-habisan. Cih, dasar nggak tahu malu, nggak tahu diri. Sudah diberi pekerjaan, diberi tempat tinggal, tetapi kamu balas adikku dengan mengambil suaminya. Dasar sialan. Cukup, jangan terus menghakiminya. Bukan dia yang salah, tetapi aku dan Ismalah yang bermasalah di sini. Tutur Pak Anton membuat semuanya terdiam. Tetapi suasana semakin memanas karena ucapannya barusan. Apa maksud kamu menyalahkan aku? Aku tidak ada sangkut pautnya denganmu, brengsek, sahut Bu Isma dengan kesal. Ia terlihat lebih marah dari sebelumnya. Oh ya, sudah lupa atas semuanya, hah? Sudahlah, biarkan saja dia membela si jalang itu, Isma. Kita lihat sampai mana dia bisa berdiam diri, ucap kakak perempuan Bu Isma. Karena di sini hanya keluarga yang tertua menghadiri persidangan keluarga ini. Sedari tadi dialah yang banyak mencaciku, tetapi itu bisa kumaklumi. Adiknya yang tersakiti di antara hubunganku dengan Pak Anton. Kamu kenapa ngelakuin ini Anton? Tanya Mama. Pak Anton menghembuskan nafas kasar dan berkata, Isma tidak pernah melayaniku sebagai suaminya. Dia selalu melakukan sesuka hatinya saja setiap hari. Pergi pagi, pulang larut malam. Aku tidak tahu di mana letak kesalahanku. Dia tidak pernah mau berbicara sedikit pun kepadaku. Jika kutanya, dia selalu marah dan marah. Sudahlah, tak apa. Dia melupakan aku, tetapi Keisha, aku sudah muak dengan semua tingkah lakunya. Dia tidak pernah menganggapku dan Keisha ada. Setiap hari hanya Mawarlah yang menemaniku dan Keisha. Aku tahu, Mawar memang pembantu di rumah ini. Tetapi, apa wajar Mawar juga yang memberikanku kepuasan di ranjang? Jelas Pak Anton panjang lebar, sedikit dengan nada kekesalan. Oh, jadi kalian sudah sampai di tahap ranjang. Bagus sekali kamu Mawar, dasar jalang. Plak, plak, plak. Bu Isma menamparku lagi dengan membabi buta. Aku hanya bisa menangis saja saat ini. Air mataku bercucuran dengan sangat cepat. Mataku pun sudah semakin sakit karena terus menangis. Tamparan Bu Isma membuat pipiku sangat pedih sekali. Ditambah lagi dengan air mataku yang mengenai bekas tamparannya. Rasa pedihnya semakin sakit sekali. Tetapi mau bagaimana lagi? Ini salahku. Cukup sialan, teriak Pak Anton. Seharusnya aku yang marah di sini dan seharusnya aku yang menamparmu seperti itu. Kamu mengatainya jalang. Hai, kamu lihat jalang. Inilah yang bisa memberikan semuanya padaku. Tanpa pernah ku beri sepeser uang pun, ucap Pak Anton dengan setiap penekanan dalam kalimatnya. Aku tidak merasa tersinggung akan ucapan Pak Anton barusan. Aku tahu ia melakukan itu untuk membelaku. Entah mengapa aku sedikit lega karena adanya Pak Anton yang menjadi tamengku saat ini. Di awal kejadian, aku merasa takut jika sewaktu-waktu keluarga Bu Isma mengeroyokku dengan kekerasan yang sering kutonton di sinetron TV. Kamu beri apa suamiku sampai dia membelamu jalang? Paling juga diguna-gunain sama dia. Wajarlah orang kampung, ucap seorang wanita yang mungkin adalah kerabat Bu Isma. Ia merendahkan aku, ia memfitnahku seperti ini. Kalau dia ingin menyalahkanku, aku menerimanya. Tetapi jangan bawa-bawa dari mana aku berasal dan memfitnahku seperti ini. Saya tidak pernah mengguna-gunai Pak Anton. Saya juga tidak pernah menggoda Pak Anton. Tetapi Pak Anton yang datang pada saya dan memaksa saya melakukannya. Saya tidak tahu apa-apa. Pak Anton yang memaksa saya. Jelas ku bersimbah air mata. Aku tahu seberapa banyak pun aku berkata, aku mengungkapkan semuanya, tetapi itu hanya percuma. Mereka tidak akan percaya padaku. Mereka hanya melihatku yang menggoda suami orang lain. Terkadang apa yang terlihat tak seperti
Apa yang sebenarnya terjadi? Jika tidak ada yang mendengarkan penjelasan, lalu apa gunanya menyidangku seperti ini? Masih berani membela diri kamu ya Jalang, ucap Bu Isma sambil mengangkat tangannya untuk memukulku lagi. Plak! Aku tertegun. Suara tamparan. Tetapi, mengapa aku tidak merasakan apapun? Aku mendongakkan kepalaku ke atas dan terkejut atas pemandanganku kali ini. Kenapa Mas tampar aku? Karena kamu patut ditampar. Mas udah gak cinta dan sayang lagi sama aku. Iya Mas, tanya Bu Isma dengan berderai air mata. Seharusnya aku yang menanyakan itu padamu Isma. Sudah, kalian berdebat menyalahkan satu sama lain. Jadi untuk apa kita di sini jika bukan untuk memecahkan masalah ini? Ucap Mama Pak Anton. Sontak, kericuhan yang terjadi di ruang ini perlahan memudar. Jadi bagaimana Anton? Kamu mau bagaimana? Aku mau berpisah saja dengan Isma. Apa maksud kamu Mas? Bu Isma meninggikan suaranya. Karena itu, semua mata memandangnya dengan heran. Dia memang tidak bisa mengontrol diri, baik itu dalam situasi biasanya atau seperti sekarang. Kenapa? Masalah? Bukannya selama ini biasa-biasa saja jauh dariku, Jawab Pak Anton. Lalu terkekeh mengejek Bu Isma. Aku sama sekali tidak mengerti pemikiran Pak Anton. Mereka bisa saja kembali. Dengan kejadian ini mungkin Bu Isma akan merasa sedikit bersalah dan mencoba untuk membuat semuanya menjadi lebih baik. Pak Anton pun tidak perlu memusingkan hal itu lagi karena ada Bu Isma yang akan memberinya kasih sayang kembali. Aku gak akan mau cerai sama kamu. Kenapa gak kita perbaiki saja hubungan kita? Dan Mawar, biar aku pecat dan balik ke kampungnya aja, ucap Bu Isma untuk menegosiasi keputusan Pak Anton. Pak Anton malah berdecih pelan, tetapi yang dikatakan Bu Isma benar, mereka bisa bersama kembali, sedangkan aku bisa pulang ke kampungku. Semoga saja Pak Anton mempertimbangkan usulan Bu Isma kali ini. Oh iya, kenapa harus Mawar yang pergi? Karena dia benalu di rumah tangga kita, Mas. Benalu apa maksudmu? Cih, kamu berbicara begini seperti kamu sudah menjadi istri yang baik saja untukku. Lagi-lagi Pak Anton berucap dengan nada mengejek Bu Isma. Aku sama sekali bingung. Di sini Pak Anton menginginkan Bu Isma berubah. Tetapi setelah ini mengapa ia tidak membiarkan rumah tangganya utuh kembali? Kita bisa perbaiki semuanya Mas, ucap Bu Isma dengan lirih. Ia pasti sedih sekali. Pertama, ia harus mengetahui suaminya berselingkuh. Kedua, ia harus dihadapkan di situasi seperti ini. Ketiga, ia juga harus menerima keputusan cerai dari suaminya. Aku juga tidak bisa ikut campur untuk urusan hubungan mereka. Di sini masalahku hanya berselingkuh dengan Pak Anton. Tidak akan bisa, dan kamu tidak akan pernah berubah Isma. Jikapun kamu melupakan aku, it's okay, aku terima. Tetapi kamu juga melupakan tugasmu sebagai seorang ibu pada Keisha. Keisha sangat membutuhkan kasih sayangmu Isma. Tetapi kamu tidak pernah sekalipun melihat ke arahnya. Apa salahnya padamu Isma? Dia hanya anak kecil yang membutuhkan perlakuan hangat seorang ibu. Jelas Pak Anton dengan tegas. Benar apa yang dikatakan Pak Anton. Keisha memang menyedihkan. Anak seusianya selalu berinteraksi dengan gembira, tetapi Keisha tidak. Ia merasa kalau ia berbeda dengan yang lain. Itu dikarenakan tidak adanya perhatian seorang ibu kepadanya seperti yang ibu teman-temannya lakukan. Untuk apa aku repot-repot mengurusi Keisha? Memangnya dia siapa? Anak kandung juga bukan? Isma, jaga ucapanmu, bentak Pak Anton. Semua orang terkejut mendengar teriakannya. Terlebih aku yang dari tadi hanya menunduk. Kini mendongakkan kepala melihat raut wajah Pak Anton yang marah. Wajahnya sudah memerah saat ini. Ia sudah sangat kesal sekarang. Entahlah mengapa emosinya selalu tidak bisa terkontrol jika menyangkut Keisha. Mungkin ia terlalu menyayangi Keisha sehingga seperti ini. Kenapa? Memang benar kan? Keisha anak adopsi kita di panti asuhan. Apa maksud kamu Isma? Tanya Mama. Pak Anton penasaran, tetapi terdengar nada marah. Kulihat Pak Anton menghela nafas berat dan memulai pembicaraan serius ini. Keisha aku adopsi di panti asuhan sewaktu ia berumur 2 tahun. Hah? Semua orang terkejut akan penuturannya barusan. Aku pun sama. Selama ini aku mengira jika Keisha adalah anak kandung Pak Anton dan Bu Isma. Ternyata begini kenyataannya. Benar sekali jika yang terlihat bukanlah yang sebenarnya. Contohnya saja, masalah Keisha. Pak Anton menyayangi Keisha sepenuh hati seperti anak kandungnya. Siapapun tidak akan menyangka kalau Keisha bukan keturunan keluarga Morgan. Sama seperti masalahku dengan Pak Anton.
Di sini, aku yang menjadi korban, tetapi mereka menganggapku sebagai penggoda, hingga Pak Anton mau berhubungan denganku. Apa-apaan ini Anton? Tanya mama. Pak Anton marah. Aku capek setiap mama bilang ingin cucu dari Isma. Aku nggak mau Isma diolok-olok terus sama mama. Tetapi sudah terlanjur, bukannya menyayangi Keisha, dia malah membencinya. Lagi-lagi aku merasa terkejut sekali, ternyata dulu Pak Anton sangat mencintai Bu Isma. Ia sampai mengadopsi Keisha hanya agar Bu Isma tidak tersinggung akan perkataan mamanya. Tetapi Bu Isma malah melakukan ini. Menurutku semua ini berasal dari ketidakinginannya Bu Isma akan Keisha di rumah ini. Padahal Keisha anak yang baik dan lucu. Entah mengapa ia tidak suka dengan anak seperti Keisha. Seharusnya ia bersyukur ada suami yang mencintainya dengan tulus, memiliki anak tanpa harus melahirkan. Lengkap sekali kehidupan Bu Isma. Kalau aku mungkin sudah sangat bahagia sekali bila ada di posisinya saat itu. Nggak ada salahnya kan? Toh Keisha juga bukan anak kandungku, ucapnya senang. Ia memang sangat keterlaluan sekali, tidak memiliki hati untuk orang lain. Bu Isma hanya memikirkan dirinya sendiri. Ia egois. Ia hanya menginginkan apa yang ia mau dan ia lakukan. Jika Keisha tahu hal ini, ia akan sangat terluka sekali mendengar semuanya. Padahal Keisha sangat bermimpi untuk selalu di samping Bu Isma, berdekatan dengannya dengan penuh kasih sayang. Tetapi Bu Isma sama sekali tidak menghargai kehadiran Keisha di rumah ini. Oh ya, jadi kapan kamu memberikan keturunan untuk keluarga ini? Tanya mama Pak Anton dengan nada mengejek. Detik itu juga, Bu Isma hanya terdiam 1000 bahasa. Ia gagal menjadi istri, ibu, dan menantu yang baik. Sudahlah, ini sudah keputusan akhirku Isma, mulai sekarang kita bercerai. Ucap Pak Anton tegas. Aku hanya bisa menghela nafas melihat dan mendengarkan ini semua. Permasalahan ini berasal dari satu akar yang terus merambat ke masalah lainnya. Jika saja hubungan mereka berjalan dengan baik, maka tidak akan ada perselingkuhan di sini. Aku pun sama. Jika di awal aku mengundurkan diri dan meninggalkan rumah ini, maka Pak Anton tidak akan melakukan perbuatan itu padaku. Atau aku yang seharusnya tidak perlu masuk ke rumah ini, tidak mencari pekerjaan dan menerima pekerjaan ini. Harusnya aku tidak bertemu dengan mereka, maka saat ini bukan aku yang menjadi objek pemuas nafsu Pak Anton. Oke kalau itu mau Mas, tapi ingat Mas, Mas akan menyesal pisah sama aku, ancam Bu Isma. Terserah. Anton POF, perceraianku dengan Isma sudah berlalu beberapa bulan lalu, dan aku juga sudah menikahi Mawar untuk menjadi istriku. Aku juga membeli sebuah rumah yang tidak terlalu besar untuk keluarga baruku. Letaknya memang tidak terlalu jauh dari rumah lamaku. Hanya berbeda, kompleks saja. Itu kulakukan agar tidak terlalu jauh dari kantor, sehingga tidak memakan waktu yang banyak untuk ke sana. Rumah baruku ini aku sengaja membeli yang tidak banyak tetangganya. Maksudku, rumah kami jauh dari hiruk-pikuk tetangga. Karena aku membeli rumah paling ujung di kompleks ini, yang mana rumah-rumah lain banyak yang belum ditempati. Itu aku lakukan agar Mawar merasa nyaman bersamaku. Aku tahu kalau Mawar akan sangat risih jika bertetangga dengan banyak orang. Sampai sekarang dia juga masih merasa bersalah karena perceraianku dan Isma. Padahal ini bukan kesalahannya sama sekali. Akulah yang membawanya di posisi sulit seperti itu. Namun ya sudahlah, semuanya sudah berlalu dan tidak baik untuk menoleh lagi. Mengenai Keisha, pengadilan memutuskan jika Keisha ikut bersamaku. Meskipun aku bukan papa yang baik untuknya, tetapi sikap Isma telah jauh dari batas seorang ibu yang baik pula. Aku bersyukur jika Keisha bersamaku karena ada Mawar yang akan memberikan kasih sayang layaknya seorang ibu yang baik. Hue, hue. Lamunanku buyar karena mendengar sebuah suara. Aku langsung mencari tahu ke asal suara itu. Saat di depan pintu kamar mandi yang terbuka, aku mendengar suara itu lagi. Ah, apa Mawar yang tengah muntah-muntah itu? Tetapi kenapa dia muntah-muntah? Apa dia sakit? Wah, wah, Mawar, Pak, kepala saya sakit, keluh Mawar dengan nada lirih. Aku segera menghampirinya. Ayo sayang, kamu duduk dulu di sini. Kubantu ia berjalan menuju ranjang kamar kami. Setelah ia duduk, aku mengusap lembut tengkuknya untuk sedikit meredakan rasa mualnya. Mungkin ia kelelahan. Makanya bisa sampai muntah-muntah begini. Mawar memang terlalu sering, terlalu rajin sekali
Meski sekarang ia adalah istriku, tetapi tetap saja dia bekerja keras untuk membereskan rumah ini setiap harinya. Padahal itu tidak perlu dia lakukan. Dia cukup menjadi istri yang baik untukku dan ibu yang baik untuk Keisha. Tidak perlu sampai mengurus rumah hingga lupa waktu dan akhirnya berdampak pada kesehatan dirinya seperti sekarang ini. Kenapa sayang? Tanyaku takut. Wajahnya sudah pucat pasih karena terus-menerus muntah seperti tadi. Kepalanya pusing banget, Pak. Mual juga ini, keluhnya lagi. Aku pun menjadi tidak tega melihat penderitaannya ini. Iya, sini biar aku pijit tengkuknya. Aku memijat pelan tengkuknya lagi. Kulihat dia sudah lebih baik dari sebelumnya. Kuajak dia berbaring. Mungkin dia sangat kelelahan beberapa hari ini karena terlalu sibuk mengurus aku dan Keisha. Kuusap lembut kepalanya dan membelai sedikit rambut-rambutnya. Kulihat dia sudah memejamkan mata. Aku pun juga ikut terlarut di sampingnya. Akhirnya kami sama-sama tertidur, masih dengan posisi tanganku yang ada di kepalanya. Teng teng teng. Aku terbangun dari tidurku karena mendengar suara jam dinding yang begitu keras berbunyi di setiap sudut kamarku. Sudah berapa lama aku tertidur? Tanyaku dalam hati. Lantas, aku langsung melihat ke samping. Ternyata Mawar juga sudah bangun dari tadi. Lalu dia di mana dia? Apa dia melakukan aktivitas yang berlebihan lagi? Mawar, kamu itu istriku sekarang, bukan pembantu lagi. Aku langsung turun ke bawah untuk mencari Mawar. Dan kulihat dia sedang asik bermain dengan Keisha. Syukurlah dia tidak kelelahan lagi, batinku. 1 tahun kemudian aku sangat-sangat senang sekarang karena Mawar sudah memberikanku sepasang anak yang lucu-lucu sekali. Ya, Mawar sudah melahirkan 2 bulan yang lalu. Putra dan putri kecilku ini sangat manja sekali denganku. Terkadang Keisha juga cemburu melihat kebersamaanku dengan bayi-bayi mungil ini. Namun aku juga tidak akan pernah melupakan Keisha meski sudah memiliki anak kandungku sendiri. Semuanya sama di mataku. Tidak ada yang membedakan antara Keisha dan anak kembarku. Meski Keisha bukanlah anak kandungku, tetapi Keisha pantas mendapatkan kasih sayang yang utuh dariku. Ada atau tanpa anak-anakku ini, Keisha tetap anakku, anak pertamaku.